Ya, hari ini kita ke pengenalan PostgreSQL ya. Pakai dashboard-nya, pakai pgadmin sebagai interface-nya ya. Jadi Postgre ini adalah sebuah DBMS server ya. Sebuah DBMS server yang ya relasional ya. Bisa juga dia disebut objek ya, objek relasional ya. Disebut juga ORDBMS. Jadi ini Anda kemarin sudah diminta untuk menginstal PostgreSQL-nya. Siapa yang udah install? Ayo, raise hand. Siapa yang udah install di komputernya? Postgre-nya. Silakan raise hand. Alwi. Apa lagi? Wah, ini saya lihat nanti di tugasnya ya, kan Anda diminta meng-capture hasil installnya ya. Oke, nanti kita cek lagi. Kita lanjut dulu jadi tentang Postgre ya. Ya, ini adalah tampilan awal saat Anda menginstal Postgre dengan ada pgadmin-nya ya. Jadi pgadmin ini semacam PHP My Admin-nya ya. Interface-nya. Interface-nya ya untuk kita bisa mengelola database yang menggunakan PostgreSQL ya. Nah, apa yang ada di PostgreSQL? Nah, PostgreSQL ini memiliki beberapa kelebihan utama dibandingkan MySQL ya. Misalkan ya nanti kita bisa memberikan perintah query yang lebih kompleks ya, yang lebih lengkap. Ya, apalagi di Postgre ini nanti ada namanya trigger ya, ada namanya apa prosedural ya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian nanti di Postgre ada view ya, ada view, kemudian nanti ada pemeriksaan ya, transaksi ya, database yang bersifat relasi ya, itu ada dicek integritinya kalau kita definisikan relasinya ya. Kemudian ya dia punya kemampuan mengontrol kalau ada yang diakses secara bersama-sama, multi-version concurrency control ya. Ini kalau ada beberapa versi yang berbeda juga. Kemudian, nah kita di kelebihan dari Postgre ini ya, pengembang atau user itu bisa membuat tipe data sendiri ya, yang nggak ada di MySQL. Kita bisa membuat function sendiri, operator, ya kemudian fungsi aggregate bisa kita desain sendiri ya. Kemudian dia ada cara mengindeks. Nih kalau ini di MySQL juga ada ya, tabel-tabelnya bisa kita indeks supaya bisa diakses lebih cepat. Kemudian Postgre punya bahasa untuk prosedural ya kita untuk pengelolaan tingkat advance ya dari database yang pakai Postgre. Sehingga tidak heran Postgre ini semakin lama penggunanya semakin banyak. Ya, kalau dulu MySQL itu dominan dikuasai ya. Kemudian saat ini semakin banyak website-website atau aplikasi-aplikasi yang menggunakan Postgre. Ya terutama juga dia karena free juga sama dengan MySQL atau sekarang MariaDB ya kalau MySQL itu juga free. Nah ini beberapa perintah SQL pada Postgre ya. Ada perintah untuk modify ya, perintah apa namanya perintah DDL ya, alter, create ya, create. Nah ini masih perintah ini menghapus table ya, kemudian ini perintah DML, perintah-perintah ya SQL standar itu. Dan ini ada rinciannya gitu ya. Ini ada di dokumennya Postgre ya. Nanti bisa kalau Anda ingin membaca lebih detail, Anda bisa langsung ke websitenya. Bagaimana penggunaan lebih lanjut tentang beberapa perintah-perintah ini.
Nah, karena Anda sebelumnya menggunakan MySQL, maka perlu Anda lihat ya perbedaannya antara MySQL dengan Postgre. Jadi kalau pada MySQL, ya begitu Anda buka ini ya seperti ini ya, ini pakai PHP. Ya, ini. Anda buka pakai ini kan PHP MyAdmin ya. Anda buka seperti ini. Nah, di PHP MyAdmin ini eh, di MySQL server kita terdiri dari beberapa database. Nah, di dalam database nanti terdiri beberapa table. Jadi strukturnya nanti MySQL server sendiri. Nah, ini MySQL server, kemudian database, kemudian table. Itu di MySQL. Nah, sekarang di Postgre, ya, Anda harus lihat kalau di Postgre sudah nih ya, di Postgre nanti seperti ini ya. Jadi nanti di Postgre, dari Postgre nanti ada database. Nah, sampai sini sama ya database. Tapi nanti sebelum ke table, di Postgre itu ada namanya skema. Nah, inilah yang membedakan struktur eh, server di Postgre ya, dibandingkan dengan MySQL. Ada skema dulu, baru di dalam skema ada tables. Ada skema dulu, baru di dalamnya ada table ya. Nah, seperti ini dia kalau Postgre nanti. Nah, ini database. Di dalam database ini ada skema dulu. Dalam skema nanti, misalkan ini skema diberi nama, ini nama skemanya public. Baru ini dalamnya ada table ya. Baru table nanti kalau mau kita browsing ini kita bisa lihat ini contohnya nama tablenya, table staff ya. Ada ini di browse datanya. Itu perbedaan utamanya nanti. Dan database-database besar kayak Oracle juga dia seperti Postgre. Jadi dia ada skema ya, di dalam database-nya. Karena nanti dalam database itu tabelnya nggak hanya 10-20 table ya, bisa ratusan. Bisa ratusan table nanti. Sehingga dengan adanya skema nanti ada kemudahan di dalam mengelola database ya, mengkelompokkan database. Nah, kita akan lakukan percobaan. Kalau Anda belum install Postgre-nya di komputer Anda, nah ini ada website ya ini di WPG admin, tapi ini tadi baru saya cek ini hanya sampai 15 Juni ya, jadi 2 minggu lagi, karena ini memang dulu fiturnya bagus sekali ya, kita bisa gunakan walaupun nggak pakai, tidak melalui apa, tidak kita install gitu komputer kita, tapi tentu butuh internet ya. Nah, Anda bisa coba kalau Anda untuk percobaan yang hari ini, kalau Anda mau coba ini masih bisa ini ya sampai 15 Juni nanti. Nah, Anda pakai untuk jadi super adminnya ini, loginnya ini ya. Login nanti passwordnya super super secret sebesar ini S besar ya. Nah, di sini ada table namanya, ada database namanya Pagila ya. Nah, nanti di Pagila itu nanti ada skema ya. Di dalamnya ada beberapa skema, nanti Anda cek. Dalam skema itulah baru nanti ada table. Ya. Nah, tetapi yang diharapkan Anda saat ini sudah menginstal di komputer Anda masing-masing. Nah, ini ya, kalau Anda sudah menginstal nanti Anda buatkan database-nya, Anda buatkan skemanya, Anda buatkan table-nya ini seperti contoh ya, hasil desain dari yang kita bahas minggu lalu ya, desain database akademik ya. Ada kelas, ada mahasiswa, ada mata kuliah, nanti ini ada aktivitasnya. Ya, kemudian nanti ini ada prodi ya. Ini kelasnya ini belum ada harinya ya, kapan kuliahnya gitu ya, belum. Nanti kalau mau kita lengkapi, nanti bisa kita lengkapi terus ini datanya di kelas ya. Nah, ini periode, ini ada periode, ada. Nah, ini silakan Anda create nanti di dalam Postgre Anda ya. Implementasikan di prodi Anda. Tentu Anda buat dulu database, nanti dalam database-nya ada buat skema, di dalam skema itu baru Anda buat table-table ini. Strukturnya silakan sesuai dengan yang sudah kita bahas. Misalkan ID periode ini nanti datanya kan kayak seperti sekarang kan 2020 2021 2. Nah, gitu. Berarti ini tipenya integer nanti ya. Kalau nama periode ini varchar nanti. Kalau tanggal mulai nanti tentu date ya, tanggal selesai date gitu. Nah, jadi Anda cek
database, desain database yang minggu lalu yang jadi latihan Anda ini ya. Nanti Anda buatkan ke PostgreSQL Anda. Oke? Itu yang ada di materi kita. Sekarang ini saya kecilin. Masih kelihatan? Halo? Halo, masih kelihatan? Masih, Pak. Ya. Masih, Ini yang kelihatan apa sekarang? Ini PowerPoint ya. Oh, PowerPoint ya? Oh iya, berarti salah saya. Kelihatan PowerPoint. Salah share-nya. Kalau ini yang kelihatan? Loh, yang kelihatan? Ini sekarang? Google, Pak. Google. Oke ya. Nah, yang pertama kan Anda diminta menginstal ya. Install Postgre. Jadi ini Anda install ini Postgre. Anda cari di Google aja gini ya. Google Postgre download for Windows gitu aja kan. Kan yang di ORG ini ya. Jadi PostgreSQL di ORG, jangan ke tempat lain nanti Anda nggak dapatkan versi yang terbaru ya. Dan jangan yang ini juga ya. Nah, ini ada juga Postgre yang ada technical supportnya. Postgre ini free ya. Free berarti ya termasuk kita bertanggung jawab sendiri ya. Tapi ada Postgre yang lebih profesional yang kita kalau ada masalah kita bisa melapor ya. Tapi berbayar ini di dalam Enterprise DB ini. Sama ya Postgre juga ya. Yang kita gunakan ini yang free, yang Postgre ini ya, yang Postgre TTORG ya. Nah, di sini. Oke, siapa yang udah download? Dari sini klik apa? Yang udah download? Windows. Windows, Ya, Pak. kalau Anda pakai Windows, Windows ya. Kalau pakai Linux, Linux. Nah, jadi Postgre ini memang sekarang ini yang punyanya ini ya, Enterprise DB itu ada komunitas yang punyanya itu Enterprise DB ini juga ada komoditas lagi gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang open source ya. Nah, Anda mendownloadnya Anda klik aja nih, download installer ya. Sekarang versi 14 terakhir ya. Versi 14, tapi mulai dari versi 11 itu hanya ada untuk Windows 64 bit. Kalau komputer Anda, Windows Anda masih 32 bit, Anda install yang versi 10 aja ya ini ya. Versi 10. Ya. Anda lihat di arsip ya sini ya. Kalau yang mau versi lama ya, tapi dianjurkan Anda install yang ini ya. Rata-rata kan kalau Windows 10 itu udah di 64 bit ya. Nah, ini ya. Ini dia. Nah, jadi yang 32 bitnya nggak ada dia, yang versi berapa ini? Versi 11, 12, 13, 14 gitu ya. Nah, ini Anda download, ini Anda download besarnya 300 mega. Ini Anda download. Ini Anda download ini 300 mega ya. Nanti ada download 300 mega. Ini mana dia ya? Yang baru terakhir saya download. Nah, ini deh. Ini 306 mega. Lumayan ini. Silakan Anda tinggal klik, ini Anda install aja ya. Cara menginstalnya sederhana ya. Sederhana aja Anda install. Ini saya klik ya. Anda install. Jadi di dalam Postgre ini langsung terinstall nanti PG adminnya ya. Nah, seperti ini kan. Ini kelihatan ya? Halo? Nge-lag, Pak. Kelihatan apa sekarang ini? Halo? Yang kelihatan apa? File Explorer, Pak. Oh, nggak kelihatan itunya ya. Ini ada tulisan user account controlnya nggak kelihatan ya? Nggak, ya udah ya. Enggak, Pak. Oh, berarti tadi karena begitu kita klik nanti ada pertanyaan itu apa untuk kita biasa ya, tampilan untuk menginstal tadi. Nah, ini kita tunggu nanti ada tampilan. Nah, waduh, ini berarti nggak kelihatan ya. Ini kelihatan nggak? Hitam, layar hitam kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan Pak. ya. Image sharing temporary, share content only.
Nah, kelihatan Pak. Apa yang kelihatan? Tadi itunya ya, setup yang install. Seperti ini ya. Ini kelihatan? Ya, Nah, ini ya Anda kelihatan next Pak. next saja ya. Anda next 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 gitu ya. Ya biasalah ininya. Biasanya dia letaknya di C di mana ya? Nanti dia ada nanya folder ini karena udah ada saya supaya nggak ditimpanya punya saya di sini ada masuk ke sini ya program file ada Postgre nanti ya. Nah ini ya sini ya nih versi 14 ini dia. Kalau ada versi 10 di sini 10 nih ya saya versi 14 di C program file Postgre 14. Kemudian nanti setelah Anda menginstal biasanya tadi ada yang nanya ya siapa ya. Kalau dia nanya ini kalau Anda ini belum kita perlukan, ini next saja nggak usah dipilih. Kan kita kan belum untuk menjadi pengembang yang profesional ya. Ini eh, Stack Builder ini kalau Anda mau menginstal membantu kalau mau menambah-nambah nanti ya add-on. Misalkan Anda di sini bisa kalau mau versi 10 gitu ya ini ya. Mau ada versi yang 32 bit ya ini. Nah, di sini ini bisa ditambahkan gitu. Tapi kan yang ini kan sudah versi 14 ya. Juga dia ada beberapa driver untuk kalau kita mau mengembangkan apakah dalam bentuk web nanti ya. Tapi ini kalau Anda nggak perlu ini Anda nggak usah ini kan aja ya. Di cancel aja ya. Udah karena udah selesai Nggak gitu. usah di nggak Iya, usah di checklist ya Pak iya berarti. nggak usah di checklist. Karena kan tadi sebenarnya sudah finish tadi kan. Finish dia kan baru muncul itu kan. Nah, itu dia muncul itu kalau Iya, kita mau mau ini mau apa mau ada bantuan untuk menginstal add-on gitu ya tambahan-tambahan. Oke, iya sudah ya. Ini kelihatan Explorer ya. kelihatan Halo? Pak. Nah, kelihatan ya. Oke, untuk ngecek apakah Postgre Anda udah jalan atau tidak, biasanya orang pakai begini ya. Ini Anda run apa? Kalau run itu apa ya? Bendera R ya. Nah, gini ya. Ini bendera R. Ini kan saya pakai Windows ya. Bendera R ini Anda jalankan ini buka service di Windows untuk melihat Postgre-nya jalan nggak gitu. Buka aja service atau bisa pakai apa lagi ya selain ini untuk melihat service di Windows? Pakai apa? Ada yang tahu? Ini waktu di Langsung di apa? search. Pakai apa? Langsung di search aja bisa. Langsung di search aja ya, service gitu ya? Service gitu. Iya Pak. Iya Pak. Ya bisa ya. Atau bisa juga Control Alt Del ya. Kan ada service juga ya. Ini saya Control Alt Del kelihatan ya di Task Manager. Ini saya buka Task Manager kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan ya. Pak. Nah, ini di sini kan ada juga service ya. Nah, service. Nah, ini sini sama ya. Anda mau lihat dari manapun. Kita mau lihat Postgre kita jalan nggak gitu. Lihat aja Postgre ya. Tapi kalau yang baru nginstal dia jalan ya. Kalau nggak kan bisa kita jalankan dari sini kalau supaya Anda belajar service lah yang mana Postgre. Nah, ini kan Postgre ya. Ini Postgre saya lagi jalan nih, running ini. Kalau mau nggak jalan ini kan di Windows bisa kita stop ya. Kita stop ya kalau mau ini dia nggak atau jadi itu artinya sekarang Postgre saya udah jalan gitu. Nah, kalau udah jalan kita buka. Kalau di ini apa namanya? Anda kan biasa pakai ini ya. Biasa pakai apa? Ini nanti Anda nenek saja ya. Ini saya tutup aja ya. Kan saya nggak jadi install ya. Oke. Nah, kalau di MySQL melihat server MySQL kita kan pakai PHP MyAdmin pakai browser ya. Ya, halo? Halo? Iya Pak. Ya, biasakan gini ya. Biasakan ini apa itu kalau biasanya apa gini localhost gitu ya. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau di Postgre dulu seperti ini, tapi sekarang Postgre sudah nggak lagi. Nah, jadi di Postgre sudah nggak lagi, tapi langsung kita cari aja nama aplikasinya PG Admin. PG Admin. Nah, ini PG Admin yang terakhir kalau Anda baru install itu versi 4.6 ini ya, versi 4 yang versi 6-nya. Wah, ini saya udah lama pakai Postgre ya. Dulu saya pakai PG Admin ini saya dulu
mulai dari PG admin 3 dulu ya. Sekarang kan sudah 4, 4, 5, 4 versi 4, 4 versi. Sekarang udah 4 versi 6 ini yang terakhir ya. Saya buka yang ini aja, yang versi 6 yang terakhir. Nanti Anda buka PG admin. Nah, kalau Anda buka tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini saya disconnect dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda baru install, kan tadi Anda sudah ada tadi ya kan Anda Pak. Nah, dari server ini Anda create server. Anda create server. Nah, seperti ini namanya kan localhost karena kan komputernya kan servernya kan di komputer Anda sendiri ya. Namanya localhost, ini jenisnya ini server. Connection ya. Nah, ini connectionnya pakai localhost. Nah, harus disetting dulu ya localhost. Portnya ini waktu menginstal tadi sebaiknya portnya jangan Anda tukar, biarkan 5432 ya. Nah, ini apanya ini? Ini maintenance database-nya nanti namanya biarkan pakai Postgre. Username-nya Postgre. Nah, ini Anda buat password. Terserah passwordnya apa tapi diingat ya, Anda buat password. Nih, saya buat password ya. Nah, ini saya buat password. Ini kalau mau disimpan ini diklik aja ya. Kalau passwordnya mau disimpan. Yang lain-lain ini saya simpan aja ya. Ini yang lain-lain ini nggak usah Anda setting dulu. Ini kalau Anda mau pakai SSL ya. Ini kalau Anda mau masuk pakai SSH gitu. Nah, sampai sini aja dulu. Jadi yang penting itu Anda setting ini hostname-nya localhost, portnya tetap. Ini nanti untuk database maintenance-nya ya, maintenance database sama usernya Postgre. Nanti beri password Anda sendiri. Nah, ini udah di save ya. Ini di save. Nah, save. Kalau sudah, itu nanti dia langsung login ya ini. Ah, ini langsung dia jadi ada ini. Jadi ini yang baru saya buat ya. Ini langsung ada ini. Nah, ini. Jadi langsung ada ini database, langsung ada database namanya Postgre. Nah, nama database-nya ini yang pertama ini adalah Postgre. Nah, kita bisa buat database baru. Misalkan di sini kita mau buat database baru namanya, nah kasih aja begitu ya tadi ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau mau buat database baru, Anda klik di bagian database, klik kanan, itu klik kanan ya, di create, nanti database. Nah, ini belajar. Belajar pertama gitu ya. Apa saja lah gitu nama database-nya. Nah, ini ownernya biarkan aja dulu untuk saat ini, untuk Postgre. Ya udah disimpan. Sehingga bertambah tadi saat awal ya. Kita tunggu dulu. Ini kelihatan ya. Halo? Halo, kelihatan nih lagi muter-muter? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, sehingga sekarang di database-nya ada 2. Saat awal tadi kan ada database otomatis ada, namanya database-nya Postgre. Ini tadi untuk maintenance tadi ya. Untuk maintenance bisa Anda pelajari sendiri nanti ya. Nah, yang kedua yang baru kita buat ini, nama database-nya belajar pertama gitu. Nah, ini dia. Ini udah langsung dibuatkan di bawahnya ya. Ada banyak komponen-komponen ya, ada case, katalognya, trigger untuk nanti kalau mau buat trigger foreign key-nya Nah, jadi ini belajar pertama ini namanya database. Nah, setelah database tadi apa? Skema. Jadi gitu, setelah database skema ini. Nah, jadi otomatis waktu kita membuat database otomatis dibuatkan dalam skema itu ada skema public. Public ini berarti bisa diakses oleh ini ya, oleh public ya. Nah, tapi kita nanti ya kita buatlah skema kita sendiri ya. Misalkan skemanya terserah ya, namanya apa ini kan nama ini ya. Misalkan namanya tugas 1 gitu. Nah, skemanya tugas 1 nama skemanya. Atau mau skemanya namanya akademi boleh. Atau saya buat dulu ya. Mau skemanya tugas 1. Nah, ini begitu saya save langsung nanti terbuat skema ini. Jadi ada di dalam skema ini yang otomatis ada, yang default ya. Ini yang baru kita buat tugas 1. Ini kita klik langsung dibuatkan. Cuma tabelnya masih kosong ini kan. Nah, di tabelnya kan belum ada. Nanti di bawah ini kan kita buat table. Karena seperti yang tadi udah saya jelaskan ini. Nah, yang saya jelaskan tadi. Ini saya lagi buka PowerPoint kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak.
Kelihatan, Pak. Nah, ini tadi ya. Jadi di dalam Postgres setelah database skema, setelah skema baru table. Nah, Anda bedakan waktu MySQL kan begitu database langsung table. Kalau di Postgres enggak, setelah table skema dulu. Contohnya tadi nama skemanya ada public yang baru kita buat tadi apa? Tadi saya baru buat skema namanya apa? Halo, tadi saya baru buat Tugas skema satu, namanya. Ya, tugas 1. Baru di dalamnya tugas kita buat satu. table. Baru dalamnya kita buat table mana tadi? PG admin. Nah, baru di sini kita buat table. Ya, cara membuat tablenya create table aja ini seperti ini. Nah, ini misalkan ya, misalkan saya buat table namanya mahasiswa gitu. Buat table. Kolom-kolomnya apa? Misalkan, nah ini ya di ini ya. Misalkan yang pertama name. Nah, name ini apa ya? Integer ya. Name ini. Nah, ini dia tipe datanya beda dari apa? Lebih banyak ya daripada Anda biasa pakai apa? MySQL ya ini. Jadi tipe datanya ada char, ini parcharnya ya, ini dalam char array ya. Ada item, ada kalau integernya ada begin, ada ini. Ya, ini ada integer langsung gitu. Integernya aja dia banyak ya. Nah, kita pakai yang integer aja ya ini ya. Nah, integer, lebarnya. Nah, ini kalau integer aja dia lebarnya langsung dari dia ya. Apakah ini primary key? Ya, kalau di dalam tabel mahasiswa kan dia. Apakah boleh nol? Apakah not null? Ya, artinya dia nggak boleh null nanti. Ini nilai defaultnya nggak usah ya, karena kan not null ya. Habis itu apa? Nama ini ya. Nama MHS. Nah, kalau nama apa? Ini parchar ya. Nah, kalau parcharnya dia ini. Ya, ini char. Nah, ini atau boleh char aja ya. Char. Ya, jadi time-nya ini ya banyak ya, kita mau lihat ininya ya, tipe data dia yang lain. Ya, ada serial. Ini nanti serial kalau ini ya nilai otomatis ya. Kalau di MySQL serial ini namanya apa ya? Apa namanya kalau di MySQL yang nilainya otomatis terisi? Ayo, siapa yang ingat di MySQL? Jadi kalau di ini namanya serial ya, di Postgre ya. Apa namanya di MySQL lupa saya. Ada yang ingat? Ini masih memperhatikan? Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Kan ya. Oke ya, jadi ini karakter ini ya, parcarnya karakter pairing. Nah, ini nama mahasiswa misalkan 100. Nah, ini boleh nol nggak? Kalau nggak boleh nol ini diklik ya. Tapi kalau boleh nol dikosongkan. Ini primary key nggak? Kalau nama mahasiswa primary key nggak? Mahasiswa Enggak, Pak. primary key? Nggak. Udah, kalau nggak udah ini default, nilai defaultnya nggak ada ini. Kita tambah lagi gitu. Apa lagi biasanya? Biasanya apa? Nah, ini misalkan tanggal ya. Tanggal lahir misalkan. Sebaiknya jangan pakai spasi ya, supaya nanti manggilnya enak ya. Nah, tanggal lahir apa tipenya? Tanggal lahir tipenya apa? Date. Iya, Date, Pak. tipenya date ya, date. Nah, ini atau ini nggak ada lebarnya, nggak ada ya, karena date itu nanti DDMMYY gitu. Tipenya date. Ini not null ya. Biasanya nggak apa-apa null, mungkin baru diisi NIM-nya dulu. Tapi NIM kalau nggak ada nama nanti bingung juga. Ini boleh aja ya, ini not null boleh. Nah, jadi nggak boleh null. Masa orang NIM nggak ada namanya nanti ya? Bisa kita atur sejak dari membuat database ya. Jadi nggak boleh null, begitu kalau kita buat null nanti error ya. Atau kita diminta mengisinya gitu. Tapi kalau primary key kan ini nggak mungkin ya. Primary key kan cuma NIM kan. Tanggal lahir juga lah. Tanggal lahir ini mungkin mau not null atau enggak itu terserah kita sebagai perancang database-nya. Kita pikirkan ke depan nanti ya.
Ini boleh nggak kita masukkan data mahasiswa tapi belum ada tanggal lahirnya? Ya boleh ada, boleh enggak, tergantung kebutuhan ya. Ya kalau saya ya nggak apa-apa lah, kosong aja dulu nanti. Mana tahu ada mahasiswa baru tapi tanggal lahirnya belum dia kasih gitu ya. Jadi non nulnya nggak usah dicentrang. Jadi boleh nul berarti kalau nggak dicentrang. Udah. Nih saya buat yang sederhana dulu 3 ini ya. Ini di save aja habis itu. Nah, di save. Tapi nanti ini kalau Anda mau, nah ini mau ada primary key tadi udah ya. Ini kalau mau ada primary key, ini boleh Anda buat ini. Apa? Primary key gitu. Nah, primary key-nya apa? Ini kan udah ada name gitu. Boleh ditambah di constraint-nya ya. Atau kalau kalau mau ada foreign key nanti kalau tabel transaksi. Jadi foreign key kita definisikan di sini nanti kalau ada tabel transaksinya, foreign key-nya apa gitu. Nah, ini yang lain ini untuk sementara dikosongkan dulu ya, tapi ini sebenarnya untuk tingkat lanjut bisa digunakan. Nah, ini dari perintah ini tadi dia perintah SQL-nya ini create table. Ini tugas satu skema ya, tugas satu masih name integer not null, nama karakter lebarnya 100 not null, tanggal lahir date, constraint ini primary key. Nah, gitu. Udah ini di save, simpan ya. Boleh dari mana aja ya, ini oleh dari sini, oleh dari sini disimpan aja. Begitu disimpan ini langsung. Nah, ini. Di dalam tugas satu table ada ini mahasiswa. Ini dia mahasiswa. Nah, ini kalau mau lihat isinya ini di atas ini kan ada ya. Ini kan query tool, ini browsingnya ya, view data. Nah, ini diklik aja nih view data. Nah, tapi kita lagi berada di tabel mahasiswa ya. Nah, ini tabelnya masih kosong, tabel mahasiswa. Contoh kalau mau diisi boleh kita langsung klik aja sini ya. Misalkan 2022 230001. Namanya klik aja di sini namanya Burhanuddin. Oke. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya 23/10/2005 gitu. Oke. Dah, gitu ya. Kalau cara nambah nanti setelah datanya kita isi nanti kalau di Postgre ya. Supaya datanya masuk ke database. Nah, ini ada di atas ini ada banyak tool ini ya. Ada banyak icon. Nah, di sini ada ini apa ini ya. Nah, ini ada save result. Berarti ini belum tersimpan ya. Pas waktu kita inputkan nanti begitu di save result. Nah, di save dulu ya. Ya, editable ya. Nah, kita lihat dulu ya nih, udah disimpan belum nih ya? Atau ini ada datanya yang salah. Ini 2022-23-001. Ini Burhanuddin. Oh iya, ini jangan ini dulu ya. Bulan dulu rata-rata ya. Baru tanggal. Belum tersimpan ya. Bentar. Atau ini kita ini dulu. Namanya kenapa nggak mau ya? Semestinya dia pakai ini ya nanti nyimpan ya. Ini sepertinya ininya data ininya ya. Kita buat ini dulu.
Atau tahun dulu ya? Ya, tahun dulu mungkin. No limit. Save result to file. Kan ya. Ini. Back. Iya, datanya belum bertambah ya. Sepertinya NIM-nya kita salah. Kita cek dulu ya. Ini 1. Copy. Iya, maksudnya ini hidup ini ya. Apa ya? Nggak ada primary key. Ini. Nah, ini kan ada primary key-nya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini dia primary key-nya gitu ya. Ya, oke, yang menambah nanti dulu ya. Jadi tadi Anda sudah buatkan skema namanya tugas 1, kemudian sudah membuatkan table namanya table mahasiswa tadi. Nah, ini bisa kita tambah table yang lain ya. Jadi di bagian table ini klik kanan, nah ini di create. Misalkan ada table mata kuliah gitu.
tabel mata kuliah. Nah, sama dengan cara yang tadi, kolom-kolomnya terdiri dari ini, kolomnya diklik kolom ya, ini ditambah ada, nah ini ada apa? Ada kode mata kuliah. Nah, ini apa? Varchar ya, char paring tadi ya, karakter. Ini karakter paring. Ya, ini lebarnya 10 misalkan. Ini primary key, nggak boleh nul. Tambah nama mata kuliah. Ini karakter sama ya. Nama mata kuliah bisa jadi 200 ya. Not 0 gitu. Ini besar SKS. Ini baru integer ya. Besar SKS, integer. Dah ini. Advance, apakah ada constraint? Nah, ada kan ini? Ini adalah primary key. Kode mata kuliahnya ya. Jadi kode mata kuliah itu jadi primary key, nggak boleh ada yang sama ya. Nah, tadi kan udah ya, sampai sini aja ini kita simpan. Oh, udah ada namanya primary key tadi, sudah ada. Kita kasih ini primary key MK. Nah, primary key untuk mata kuliah. Oke, kita simpan. Nah, ini udah ada dua sekarang. Tabelnya ada mahasiswa, ada mata kuliah. Nah, ini tinggal kita browse ya. Tinggal kita browse. Ini tadi tinggal menginsert ya tadi ya. Menginsert yang pakai PG admin ini ya. Ini yang tadi kita belum ya. Karena ini dia nggak aktif ya. Apa ya? Coba ini kalau kodenya U100. Namanya algoritma 3 SKS. Nah, ini ya, ini semestinya hidup deh nih. Kita nggak tahu kenapa, nanti kita cek ya. Ini mungkin ownernya kali ya. Ownernya dia tidak ini ya, owner untuk ini ya. Nanti kita cek lah apakah saya login ini sebagai admin kan. Menambahnya nggak mau ya. Oke. Ya, itu. Nah, untuk Anda, nah, Anda buatkan ini. Nah, ini Anda buatkan ini struktur tabelnya di mana ini ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini Anda buatkan di Kelihatan. PostgreSQL Anda ini Anda buatkanlah satu skema. Skemanya silakan Anda buat tabel-tabelnya. Kalau bisa Anda isi, tapi tadi kelihatan yang punya saya bermasalah ya ini akses untuk isinya ya. Tapi kalau enggak, Anda cukup sampai ini aja ya, sampai membuatkan dari sini ya, berarti Anda sudah masuk ke PG admin, Anda buatkan database-nya, namanya boleh apa saja ya. Anda buatkan skemanya, kan gitu ya. Nah, dalam skema ini Anda buatkan tabelnya. Ini contoh saya, ini tabelnya ada 3 itu. Sampai itu aja dulu untuk tugas Anda. Di samping yang kemarin Anda sudah membuatkan tugasnya kemarin, kan Anda sudah ini ya di mata kuliah prakteknya itu apa? Saya mau lihat dulu ya, yang mata kuliah praktek ini udah pada install nggak ini? Kemarin kan? Hari apa ya? Kemarin ya? Oh, berarti belum ya, karena baru kemarin ya. Jadi Anda install Postgre-nya. Install Postgre-nya. Nah, ini praktek menginstal di BMS Postgre ya dengan PG admin ya. Saya lihat udah ada nggak yang mengumpulkan di tempat pengumpulan. Saya cek ya. Itu yang mana ya? Tugas
lembar kerja. Oh, belum ada ya? Baru 81 ya? Kalau belum ada, saya ganti aja ini ya. Yang mana ya? Nah, ini ya. Salah. Tugas 82, praktek install DBMS Postgre dan implementasi DB pada tugas. Oh ya, ini dia tugas Anda ini. Ada install Postgre dan implementasi DB ya ini. Ya memang belum ya, baru hari ini kita bahas ya. Jadi ada tugas 82, nanti Anda upload di sini. Oke. Ya. Ada